membangun Indonesia, generasi harapan, generasi harapan untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar ibu-ibu? Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa bertemu, bertatap muka dalam agenda rutin kita yang kita lakukan setiap bulannya, pertemuan kelompok atau dikenal dengan istilah sekarang FDS Bu, P2K2. Alhamdulillah pada kesempatan ini mudah-mudahan pertemuan hari ini memberikan keberkahan, kemudian menambah ilmu untuk kita, untuk saya. Nanti insya Allah kita diskusi, kita belajar bersama-sama berkaitan dengan modul 4 tentang perlindungan anak pada sesi 11. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita mulai acara ini agar mendapatkan keberkahan. Kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Topik kita nanti berkaitan dengan pengertian hak, kemudian nanti berkaitan dengan hak-hak anak apa saja. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu ibu-ibu, sebelum kita mulai, kayaknya ibu belum fokus ini, belum konsentrasi. Iya Bu? Iya Bu? Nggak konsentrasi? Enggak, Konsentrasi Bu? konsentrasi, Oh, konsentrasi. karena di rumah ada anaknya. Oh ya ada. Aku ada yang mikir kena di rumah. hujan. Masih pikir, waduh anak-anakku di mana ya? Aku mikir, Aku ya Bu. kerjaan selesai, tapi Oh, apa yang sudah. nyanta? Oh, saya ada sebuah permainan. Permainan sebelum kita mulai agar bisa konsentrasi. Saya mau lihat ibu udah konsentrasi atau belum ini. Ya. Permainan seperti ini. Ibu dengarkan apa yang saya perintahkan atau saya katakan. Ya, saya katakan. Oke Bu. Ya. Perhatikan Bu ya. Bukan ya? Ya. Lihat ini Bu, ini Bu. Ini Bu ya. Ini satu. Ini berapa Bu? Satu Bu ya. Satu. Kalau ini dua. Oke. Ini berapa? Satu. Kalau ini dua. Dan yang ini tiga. Oke. Ini satu. Kalau ini dua. Dan yang ini tiga. Saya mau tanya nih sama Ibu. Bu Rahma. Kalau ini berapa Bu? Satu. Serius? Jadi Aduh, konsentrasi. ya satu lah Pak. Satu. Ikuti apa saya bilang apa tadi? Perintahnya apa? Ikuti apa yang saya katakan, ya. Perhatikan apa yang saya katakan, ya. Perhatikan. Ini satu. Ini satu nih. Iya. Kalau ini dua. Dan yang ini Tiga. Oke, saya tanya ini. Ini berapa Ibu? Satu. Satu, benar. Satu ini. Kalau ini berapa? Dua. Dan yang ini? Tiga, benar. Sekarang saya tanya lagi. Sekolah TK. Ya? Iya, betul itu. Ya kan? Iya. Kalau ini berapa? Satu. Kalau ini? Iya. Kalau ini?
Berapa, Bu? Satu, Pak. Salah lah. Jadi? 2. Lupa 2, Pak. Tadi konsentrasi. Nah, jadi gini maksudnya. Ini Bu ya, 1. Kalau ini 2. Jadi kalau. Dan yang ini 3. Jadi kalau saya bilang kalau ini, 1. kalau ini 2. Meskipun saya tunjuk. Ya. Kalau ini Berarti Ibu belum konsentrasi. Ya. Baru tahu, Tepuk tangan baru untuk- tahu. Ya, tepuk tangan. Oke. Kuliah kita ini. Ini materi kita hari ini tentang perlindungan anak. Perlindungan anak nanti tujuannya ini, Bu. Nah, peserta diharapkan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Makanya materi kita. Termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Anak istimewa itu maksudnya itu anak disabilitas, Bu. Anak yang cacat, itu kan biasa kan kurang diperhatikan kan? Ya. Serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Deteksi dini tuh kita mendeteksi itu maksudnya tuh jauh-jauh hari udah kita cegah. Kita hari ini fokus pada poin ke-1 dan 2, yaitu menjelaskan pengertian hak-hak anak dan menjelaskan klaster hak-hak anak atau macam-macam anak. Baiklah, Bu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa kita lanjutkan? Boleh. Oke, kita lanjutkan. Oke. Terkait sekarang sih kita kan sering tahu anak itu ya, anak kan, anak kecil, anak kita. Nah, tapi kita nggak tahu apa pengertiannya. Maksud anak itu apa sebenarnya? Tahu? Ada yang tahu? Jarang tahu. Tahu ya. Hari ini kita belajar sama-sama. Jadi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Artinya apa? Dia di bawah umur 18 tahun. Termasuk yang masih dalam kandungan. Yang siapa yang bisa mengulangi? Yang bisa dikata, ayo Bu Sri coba. Wah, kuai lu. Ya, coba Bu. Ya, coba Bu. Barangan. Bahasa Ibu aja, menurut bahasa Ibu aja kira-kira. Ibu paham kan? Nggak tahu. Lupa. Berarti anak itu seseorang itu yang umurnya harus di bawah 18 tahun. Iya, iya. Jadi kalau yang udah di bawah 18 tahun, berarti dia masih kategori anak. Anak. Ya. Berarti makanya dari kandungan kan? Dari kandungan, balita. Kemudian sekolah SD, Iya, SMP, SMP, sampai SMA, ya kan? Nah, maka di kategori masih kategori anak. Anak. Jadi batas umurnya itu paling tinggi 18 tahun. Iya. Jadi kalau 18 tahun ke atas nggak anak. udah ada nggak ada kategori anak lagi. Nah, jadi di kategori anak itu ya dewasa, remaja, pintar. Nah, ya. Jadi kalau di bawah 18 tahun baru masih tetap di kategori anak. Yang pelindung karena ini masih sekolah ya. Ya. Pak? Iya. Disitulah kenapa bantuan PKH itu Tetap. di situ dari tinggi sampai SMA kan? Bawah SMA. Jadi kategori kalau masih bawah belum tamat SMA itu masih kategori anak karena rata-rata yang tamat SMA itu umur 18 tahun. Iya, Ya bukan? iya, betul. 18 tahun. Udah dewasa. Iya, udah dewasa, udah remaja, ya Bu ya. Udah paham Bu sampai sini? Iya. Oke, kalau udah paham kita lanjutkan. Baru mudeng. Ya, hak anak itu, hak anak harus kita pahami ya hak anak itu Bu. Apa hak anak itu? Hak anak itu adalah hak yang melekat pada martabat manusia. Jadi dia harus melekat pada diri dia, manusia, sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi nggak boleh dilanggar siapapun, dilanggar. Dalam artian bisa kita artikan hak melekat atau asasi pada diri anak itu pertama pemberian Tuhan yang Maha Esa. Hak ada sejak dilahirkan bahkan saat di dalam kandungan. Dalam kandungan, jadi sejak dalam kandungan. Contoh misal anak dalam kandungan, hak dia untuk apa? Mendapatkan apa? Hak Ya, anak perlindungan. Ya perlindungan, menjaga, Iya, dijaga menjaga kandungannya kandungan. supaya dia tetap sehat, Iya. beri makanan yang Bergizi. Nggak harus mahal makanan bergizi yang Iya. saya jelaskan kemarin kan, nggak harus Oke. mahal. Yang penting dia memenuhi proteinnya ada, karbohidratnya Karbon. aja ada, kan? Itu ada di telur, di sayur, Iya. buah-buahan dan lain Yang sebagainya. penting Gizi, pintar. Jadi hak sejak dilahirkan saat di dalam kandungan, kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Nah, kayak tadi. Sampai jika tidak dipenuhi, maka pelanggaran hak jika seorang tidak memenuhinya melanggar undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau nggak dipenuhi, maka kita udah melanggar hak anak itu. Bahkan sudah melanggar dalam undang-undang perlindungan anak. Maka orang tua tidak mampu, negara harus ambil alih. Salah satu di program PKH kan ada program bantuan untuk
anak kita yang Anak sekolah kita kan, yang sekolah. agar anak itu tetap terpenuhi hak-haknya. Disitulah peranan negara membantu kita dalam memenuhi hak-hak anak. Ya, sampai sini Bu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi hak itu Bu yang melekat pada diri kita, ya, kepada anak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Contoh, anak dia berhak mendapat pendidikan, maka harus diberikan sebagai orang tua. Nggak boleh diputus sampai 18, sampai SMA kan? Iya. Harus dapat semampu, berusahalah kita berusaha maksimal mungkin, jangan kita langgar. Hak untuk mendapatkan kasih sayang, harus diberi kasih sayang sama orang tua terhadap anak-anaknya. Klasternya ini ada 5 klaster, ada 5 macam-macam. Yang pertama itu adalah hak sipil dan kebebasan. Ya, hak kebebasan dia, hak sipil, hak mendapatkan apa? Kalau sipil, yang membuat akte, ya kan, administrasi, buat apa lagi? KK dan lain sebagainya, akte kelahiran. Hak kebebasannya ya bebas, dia bebas untuk berbicara, dia bebas untuk bermain kalau masa kecil bukan. Nah, kemudian sebenarnya lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lingkungan keluarga itu maksudnya di lingkungan keluarga apa yang dapat? Dia harus mendapatkan kasih sayang, dia harus mendapatkan makanan. Ya masa nggak diberi makan? Ya kan hak anak itu dapat makanan. Kemudian pengasuh alternatif itu kalau seandainya anak yang apa? Anak kita yang misal ada anak kita yang cacat kayak tadi istimewa, maka dia kan perlu perlakuan yang khusus. Nggak boleh diabaikan, tetap harus diberikan, hak-haknya harus terpenuhi. Kemudian ketiga, kesehatan kesejahteraan dasar. Kesehatan itu ya kesehatan, dia harus dijaga kesehatannya gitu. Kalau sakit dibawa berobat, ya kan. Kemudian kesejahteraan dasar itu terkait ya dasar kayak pakaian dia, masa tidak dikasih dia kalau lebaran biasa ya, kan diberikan baju, ya itu harus kita penuhi. Kemudian keempat, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Pendidikan itu ya sekolah. Waktu luang itu waktu dia untuk bermain. Kegiatan budaya itu kegiatan, bisa dia budaya, bisa dia hobi bernyanyi, hobi menari. Oh, gitar. Jauh kali Ya, kita. hobi ya, pokoknya yang berkaitan ya tentang budaya gitu. Hak dia untuk berbahasa apa? Bahasa daerah orang tuanya boleh harus gitu. Jadi meskipun bahasa Indonesia, anak kita juga harus kita ajarkan untuk dia bisa berbahasa orang tuanya. Ya kalau orang tuanya orang Jawa, ajarin anaknya. Kalau Hongkong, mamanya ya. bahasa Korea, Korea. kalau orang tuanya ya orang tuanya kan Jawa, ada yang Batak, ada orang Batak, ya ajarin ya mereka untuk mendapatkan itu. Tetap diajarkan budaya. Kemudian yang kelima terakhir adalah tentang langkah-langkah perlindungan khusus. Langkah-langkah perlindungan khusus ini kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, khusus bisa contoh ada yang hak-hak, meskipun bisa ada anak atau yang kena terlibat narkoba dan lain sebagainya kan, orang tua nggak menginginkan kan, ada yang menginginkan anaknya, nggak memantau terus kasihkan dan sebagainya, bukan justru dilepaskan, nah justru makin parah. Maka itu ada pelindung-pelindung khusus seperti itu. Tabu, jadi pengertian hak anak tadi, ada yang bisa mengulangi kira-kira? silakan. Bu, tadi, ayo Urama. Cepat. Orang yang apa? Seseorang yang apa? Di bawah? Seseorang yang Di bawah? di bawah umur 18 tahun. Iya, 18 tahun Ya, masuk itu. kebenaran. Ya. Yang dikatakan hak apa, Bah? Hak sesuatu yang melekat pada Diri kita sendiri. iya, sesuatu yang melekat pada diri kita, yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang tidak boleh diganggu oleh iya, orang lain tak boleh diganggu. Gugatnya Dia nggak boleh diganggu-gugat. Iya, nggak boleh diganggu oleh orang lain. Iya. Hak kita. Iya. Iya kan? Hak kita. Nggak bisa diganggu. Kemudian pembagiannya itu di sini ada 5. Ada yang hak sipil kebebasan, lingkungan, kemudian ada kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang, kemudian yang kelima adalah perlindungan khusus. Ya. Sampai di sini, Ibu bisa memahaminya? Insya Allah. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan. Besok kalau ditanyain tak mana lagi. Ya, terima kasih, amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang bersedia hadir di pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita, kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Saya sebagai pendamping pada kesempatan ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan, ucapan selama kita belajar bersama-sama ini dalam belajar. Jadi belajar sama-sama ini Bu, bukan berarti saya yang ngajar, ini kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.